Kehamilan Ailena udah semakin mendekati hari kelahiran. Sebagai suami yang siaga, Fatur sengaja mengerjakan semua pekerjaan dari rumah. Mengingat pengalaman masa lalu saat Ailena ingin melahirkan, tapi dia sedang tidak berada di sisi, membuatnya khawatir hal serupa terulang lagi. Walaupun kelahiran Farizki dahulu bukan serta-merta karena ia udah waktunya melahirkan, tetapi karena adanya peristiwa tidak terduga yang terjadi di kala itu, namun tetap saja hal tersebut seakan menjadi momok bagi Fatur membuatnya selalu siaga. Bahkan hampir 1 bulan ini, Fatur Kamal kemana-mana. Di mana ada Yelena, di sana ada Fatur. Bahkan saat ia ke kamar mandi pun, Fatur menemani walaupun hanya menunggu di luar. Yelena pernah menolaknya tegas karena ia merasa itu terlalu berlebihan. Tapi Fatur justru mengultimatumnya dengan lebih tegas. Apalagi saat Ailena hampir saja terpeleset di depan kamar mandi, membuat Fatur kian overprotektif menjaganya. Akhirnya, Ailena pun pasrah menerima segala perlakuan Fatur padanya yang ia akui itu merupakan wujud rasa cinta suaminya pada dirinya. Mas, kira-kira anak kita cewek atau cowok ya mas? Tanya Ailena yang sedang bersandar di dada Fatur. Tangan kiri Fatur melingkar di pinggang Ailena, sedangkan lengan kanannya sibuk mengesap perut buncit Ailena. Apa ya? Mas nggak bisa nebak sayang. Sahut Fatur lalu mengecup-kecup kepala Ailena. Ya, setiap melakukan pemeriksaan. Fatur dan Ailena memang menghindari untuk mengetahui jenis kelamin calon pelatih mereka. Mereka pasrah aja. Kalau mau laki-laki ataupun perempuan, mereka menerimanya dengan hati riang gembira. Kayaknya perempuan deh mas, soalnya kehamilan kali ini beda banget saat ayah hamil Paris. Bekas Ailena. Tuh, perut Ailena bergerak. Mereka berdua tersenyum saat merasakan sebuah tendangan di dalam perut itu. Wah, dedenya jawab, bukan bunda, katanya. Selalu Fatur seraya tersenyum. Ih, dedenya bukan ngomong ini, tapi dedenya bilang, benar banget bunda, 100 buat bunda. Bekas Ailena seraya tergagap. Bisa aja bu guru, sahut Fatur gemas seraya menggigit kuping telinga Ailena gemas. Ya, Ais mau sepeda kayak sepeda kakak Jaki ya, ujar Faris tiba-tiba saat masuk ke dalam rumah. Dari tadi ia main di pekarangan rumah. Namun saat melihat anak tetangga sebelah belajar bermain sepeda, Faris jadi juga menginginkannya. Fatur yang sedang memeriksa pekerjaan melalui laptop, lantas menoleh ke arah Fariski. Fatur tanpa berpikir tidak ada salahnya pikirnya membelikan Fariski sepeda. Kita tanya bunda dulu ya sayang. Ujarnya memberikan pengertian. Walaupun ia merupakan kepala rumah tangga, tetap saja segala sesuatu harus ia diskusikan terlebih dahulu dengan sang istri untuk mencegah terjadinya pertentangan ataupun pertengkaran sesudahnya. Ia juga tidak mau menjadi seorang kepala keluarga yang seenaknya. Tentu, pendapat seorang istri itu sangat penting, apalagi ini menyangkut buah hati mereka. Siap ya, ujar Fariski dengan telapak tangan di samping kepala, membuat Fatur makin gemas setiap harinya. Fatur pun segera menyelesaikan pekerjaannya dan menemui Ailena yang tengah bersantai di balkon kamar, seraya menyantap camilannya. Lalu ia segera menyampaikan keinginannya ke sang putra tercinta dan meminta pendapatnya. Setelah mendapatkan persetujuan, mereka pun segera pergi ke sebuah toko sepeda yang terletak di komplek pertokoan yang tidak terlalu jauh dari kediaman mereka. Setibanya di sana, Fatur pun menggandeng Ailena dengan Fariski di dalam gendongannya. Lalu dia menanyakan pada karyawan toko untuk menunjukkan sepeda yang cocok untuk anak seumuran Fariski. Setelah mendapatkan yang cocok, Fatur pun berniat mengajak Ailena menuju ke sebuah restoran untuk makan siang. Mereka memilih restoran yang memiliki wahana permainan untuk anak-anak agar Fariski bisa makan sembari bermain di sana. Setibanya di restoran seperti biasa, Fatur selalu merangkul pinggang Ailena sembari menggendong Fariski. Banyak sepasang wanita, mata khususnya wanita yang menatap kagum juga iri. Bukan iri karena tidak suka, tapi iri karena sikap Fatur yang begitu kebapaan dan juga perhatian pada anak dan istrinya.
Terlihat sekali cinta Pator yang luar biasa besar untuk anak dan istrinya. Bukan hanya yang melihat saja yang merasa iri, bahkan yang menerima, yang membaca pun ikut iri. Berharap suami mereka pun berlagu demikian kepada mereka. Iya, iya, ting. Mereka memilih meja yang untuk berdekatan dengan wahana permainan anak. Jadi sembari makan mereka tetap bisa mengawasi Rizky yang bermain. Pator menarik kursi untuk Ailena. Setelah Ailena duduk, barulah ia menyusul duduk tepat di samping Ailena. Saat sedang makan, tiba-tiba Ailena meringis nyeri. Ailena sudah mencoba menutupi, tak ingin Pator khawatir terlebih, tapi tetap saja Pator dapat membaca ekspresi wajah istrinya yang tengah menahan sakit. Sayang, kamu kenapa? Tanya Pator khawatir sambil menggenggam erat telapak tangan Ailena yang udah terasa dingin. Nggak apa-apa kok mas, desta Ailena memaksakan tersenyum. Jangan bohong sayang, mas tahu kamu sedang menahan sakit. Jadi tolong jujur aja kenapa? Secara Pator takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada istri dan calon anaknya. Itu mas, sepertinya Ai udah ada tanda-tanda mau lahirin. Jejak Ailena pelan. Apa? Serunya terkejut, campur panik. Ayo kita segera ke rumah sakit sekarang. Tugasnya cepat. Mas, please tenang dulu, jangan terburu-buru. Ini baru tanda-tanda awal. Kalau pergi ke rumah sakit sekarang, masih tetap harus menunggu juga. Jadi mending kita sabar aja. Ay nggak apa-apa kok. Ntar kalau kontraksinya makin sering, Ay pasti kasih tahu mas kok. Mending kita pulang dulu. Ambil perlengkapan bayi dan barang-barang yang dibutuhkan supaya nggak terlalu kelabakan apalagi sampai merepotkan orang. Ujar Ailena mencoba menenangkan Pator yang tengah panik. Tentu sebagai seorang ibu, Ailena udah cukup banyak tahu tanda-tanda ingin melahirkan. Yang terpenting kita tidak boleh panik, harus tetap tenang. Pator pun menuruti saran Ailena. Walaupun hatinya didera rasa panik, tapi ia tetap mencoba untuk tenang. Ia juga sudah menyempatkan diri mengirimkan pesan kepada Radhika untuk meminta saran dan seperti yang Ailena katakan, ia harus tenang. Bila ia tidak tenang, bagaimana ia bisa menenangkan Ailena? Apalagi Ailena sedang merasakan kontraksi. Rasa sakit saat kontraksi itu sungguh tidak terbayangkan. Sekujur pinggang hingga perut nyeri tidak tertahankan. Sebagai seorang suami siaga, Pator harus bersikap tenang agar proses persalinan pun dapat berjalan lancar tanpa kendala. Selama perjalanan pulang, Pator tak melepaskan genggaman tangan kirinya di tangan kanan Ailena. Dapat ia rasakan dari remasan tangan Ailena betapa istrinya itu merasakan nyeri tidak tertahankan. Tapi ia tetap berusaha tenang. Sabar ya sayang, sebentar lagi kita sampai, ujar Pator. Udah napa? Udah sakit? Tanya Pak Rizky saat melihat wajah Ailena yang memucat dengan keringat sebesar biji jagung mengalir di dahi Ailena. Bunda gak apa-apa sayang, nanti Paris Bunda tinggal sama Tante Nina ya. Bunda sama Ayah mau periksa dede bayi ke dokter. Semoga aja besok Paris sudah bisa gendong dede bayinya. Paris gak apa-apa kan Bunda dan Ayah tinggal sebentar? Nanti Bunda minta Ayah telepon Oma dan Opa supaya datang menemani Paris. Mau? Mau Bunda? Mau? Sahut Rizky semangat. Bunda, dede bayi ini udah mau keluar dari perut Bunda ya? Dede bayinya keluar dari mana Bunda? Cecar Rizky penasaran. Ailena yang sedang menangis kesakitan tak bisa tidak tersenyum mendengar pertanyaan putranya itu. Tapi karena sedang kesakitan, otaknya sulit untuk mencari kata-kata yang dapat dimengerti anak seumuran Rizky. Ailena melirik ke arah Pator, tapi dia hanya mengedekan bahunya acuh membuat Ailena sebal. Ayah nanti telepon Oma dan Opa ya? Ujar Ailena mengalihkan perhatian Rizky agar tidak banyak tanya lagi. Siap Bunda, ujar Pator tersenyum karena udah merasa lebih tenang. Setibanya di rumah, Pator segera menitipkan Rizky dengan Nina dan Mbak Nixie. Tak lupa Pator menghubungi kedua orang tuanya
agar segera datang ke rumahnya menemani Pak Rizky. Kemudian, dia dan Ailana pergi lagi menuju rumah sakit sambil membawa perlengkapan bayi dan segala sesuatu yang akan dibutuhkannya nanti. Hari yang dinanti-nantikan telah tiba. Tanpa Patar begitu siaga, menemani Ailana di dalam kamar bersalin sambil menggenggam tangannya. Sebenarnya jantung Patar berdegup dengan kencang, merasakan gugup saat menantikan hari bersejarah ini. Patar ikut merasakan ngilu dan nyeri saat melihat Ailana yang merintih kesakitan karena dorongan sang bayi yang tak sabar ingin keluar. Lalu tanpa bercocoran membancari pelipis Ailana, dikecupnya tangan dan dahi Ailana, seraya memberikan kekuatan untuk berjuang dan bertahan. Dibisikinya Ailana dengan doa-doa dan kata-kata penguat sebagai penyemangat. Detik berganti menit hingga tak lama kemudian terdengar suara tangisan bayi seiring erangan yang keluar dari bibir Ailana saat bayi mungil Ailana berhasil lahir dengan selamat, sehat, dan sempurna tanpa satu kurang apapun. Salawat dan salam terucap dari bibir Ailana dan Patar sebagai ungkapan rasa syukur saat melihat buah hati yang mereka tumbuh-tumbuh telah lahir ke dunia. Patar mengecup dalam dan lama dahi Ailana dengan mata berkaca-kaca. Dipandanginya wajah pucat Ailana dengan lega. Terpancar jelas rasa haru dan bahagia dari mata Patar. Rasa bahagia itu menyeruak hingga menular ke semua orang, termasuk yang telah menunggu di luar ruangan. Terima kasih sayang, terima kasih atas baby girl-nya. Kau sangat cantik secantik dirimu. I love you, very love you. Bisik Patar cepat di depan meja Ailana, membuat Ailana menitikkan air matanya haru. Hari-hari Ailana dan Patar makin indah dan bahagia sejak kelahiran putri mereka yang diberi nama Farisha Aurelia. Begitu pula si kecil, Rizky pun turut bahagia sebab sekarang ia telah memiliki adik sesuai keinginannya. Ailana telah pulang ke rumah mereka sejak 5 hari yang lalu. Hari ini usia Farisha tepat 7 hari. Menurut para ulama, hari terbaik untuk melaksanakan akikah adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran. Karena itu, pada hari ini, keluarga besar Patar telah mempersiapkan acara akikah untuk putri. Patar dan Ailana mengundang cukup banyak tamu dari sanak keluarga, rekan kerja dan para sahabat, para tetangga, serta anak-anak panti asuhan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Acara akikah itu dilaksanakan dengan lancar tanpa kendala. Semua keluarga tanpa menyambut dengan bahagia kelahiran baby Farisha. Selamat ya Hai, Mama senang akhirnya kamu bisa menjemput kebahagiaanmu. Selamat juga atas kelahiran putrimu yang cantik. Mama turut berbahagia atasmu. Semoga putrimu jadi anak yang soleha dan berbakti pada orang tua. Ujar Santi yang juga datang di acara akikah Farisha. Amin, terima kasih Ma. Terima kasih sudah selalu berada di sisi Ailana dan selalu menyayangi Ailana seperti putri kandung sendiri. Padahal Ailana bukan menantu Mama dan Papa lagi. Tapi kalian tidak berubah, tetap memperlakukan Ailana dengan baik. Kalian memang orang tua yang luar biasa. Saya merasa sangat beruntung mengenal kalian. Kata Ailana dengan mata berkaca-kaca. Di saat ia telah ditinggalkan sendirian oleh kedua orang tuanya juga putranya, Adan, tapi kasih sayang Santi dan Andres tidak pernah berubah, tetap menyayanginya seperti anak kandung mereka sendiri. Kamu tidak perlu berterima kasih sayang, sebab kamu memang pantas untuk dicintai. Ungkap Santi seraya mengusap lelah-lelahan air mata di pipi Ailana.